dari mengisi lumban gaul. Ini pertanyaan lanjutan, pendeta. Jadi ini dia sudah menyaksikan terkait apakah adat istiadat bertentangan dengan Alkitab. Jadi kita udah pernah bahas di beberapa episode yang lalu. Lalu dari setelah menyaksikan itu, dia menuliskan pertanyaannya seperti ini. Pak Pendeta, ada adat istiadat orang Batak apabila suami, bapak dari anak kita apabila suami, bapak dari anak kita sudah meninggal, lalu kita menikah lagi, maka kita tidak diperbolehkan menikahkan anak kita atau hadir di acara pernikahan anak kita karena suami baru pasti beda marga dengan anaknya. Jadi anaknya dari suami pertama. Jadi tidak diizinkan lagi untuk mengikuti adat istiadat anaknya. Apakah adat ini melanggar aturan Alkitab? Nih perlu dipahami memang pendeta pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan saya betul-betul tidak memahami dengan baik. Saya harus disclaimer dulu bahwa saya tidak memahami dengan baik adat istiadat Bapak mengisi lumban gaul, adat istiadat saudara-saudara kita dari Tapanuli. Pertanyaan dari, kalau tidak salah nama dari, maaf saya sebut Bapak Mangisi. Mangisi ini kalau tidak salah nama seorang laki-laki ya? Iya, betul. Ya, betul pendeta. Sepertinya ya? Iya, sepertinya kalau di... Tapi pertanyaannya, Jeffrey mungkin karena Jeffrey orang Batak kan? Iya, betul pendeta. Betul. Iya. Oke, jadi nama Mangisi ini kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah, adalah nama seorang laki-laki. Iya, biasanya. Namun pertanyaan daripada Pak Mangisi ini adalah tentang seorang perempuan. Iya, dari pihak perempuan. Bagaimana kalau suaminya? Jadi mungkin Pak Mangisi ingin menyampaikan suatu pertanyaan terhadap apa yang terjadi pada seseorang lain. Iya. Demikian. Bisa jadi. Bagaimana itu? Betul. Saya tidak akan membahas dari sudut pandang adat istiadat, karena saya betul-betul tidak mengetahui adat istiadat saudara-saudara kita orang Tapanuli. Tapi kita hanya mau baca saja beberapa ayat dan mungkin tidak langsung menjawab, saya mohon maaf, tapi ayat-ayat ini mengingatkan kita kembali tentang apakah boleh menikah lagi. Ini masih belum tentang anaknya, tapi tentang istri atau ibunya, apakah boleh menikah lagi. Jadi coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-39. Kalau kita baca 1 Korintus 7 ayat yang ke-39, dikatakan di sana, ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Ini apa kata Alkitab? Saya bukan lagi membahas tentang adat istiadat, tapi saya hanya mau membaca apa yang Alkitab katakan. 1 Korintus 7 ayat yang ke-39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Dengan kata lain, dia boleh menikah dengan siapa saja atau laki-laki yang mana saja yang dikehendakinya, asal itu adalah yang seiman. Kalau sudah meninggal dunia suaminya. Jadi untuk menikah lagi bagi seorang perempuan tidak masalah. Asal suaminya telah meninggal dunia, itu syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua adalah kalau dia menikah lagi, hendaklah dengan seorang laki-laki yang juga seiman. Ini bagus sekali ini ayat. Lalu coba kita baca dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Roma 7 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yang mengatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Sudah ketemu ayatnya? Sudah ketemu pendeta. Oke. Roma 7 ayat yang kedua. Boleh tolong dibacakan ayatnya kalau begitu. Sebab seorang istri
terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Silakan. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Asalkan seperti yang 1 Korintus 7 katakan, asalkan bagaimana? Seiman. Seiman. Ya. Itu yang dikatakan. Betul. Jadi ibu dalam pertanyaan ibu yang disebutkan dalam pertanyaan Pak Mangisi Lumban Gaul ini, kalau dia menikah lagi karena sudah meninggal suaminya, itu sah-sah saja. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau nanti anaknya itu menikah, sementara anaknya itu membawa marga dari suaminya yang telah meninggal. Dan sekarang ia telah menikah dengan orang lain yang marganya adalah berbeda. Betul-betul saya disclaimer, saya tidak mengetahui kalau adatnya demikian. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, pertanyaannya ini seperti sudah satu langkah ke depan. Ada pertanyaan lagi sebelum pertanyaan ini sebenarnya. Apakah dengan keadaan ini maka anak tersebut tidak boleh menikah? Karena kan tujuannya yang penting anak itu bisa menikah dan mempunyai keluarga yang berbahagia sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah bisa diadatkan atau tidak? Nah, disitulah yang saya tidak bisa memberikan komentar apa-apa. Saya hanya menyampaikan bahwa ibu itu sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah menikah lagi dan itu sah. Dan dia menikah dengan seorang yang seiman. Biarlah ini dibicarakan dengan tua-tua adat setempat. Dan khususnya tua-tua adat yang memahami firman Tuhan, saya percaya mereka akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih.